Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita senantiasa mengawali majelis pertemuan dengan alhamdulillah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dan juga diiringi rasa syukur kita, ungkapan syukur kita kepada Allah, walau Allah tidak butuh terima kasih dari kita sedikit pun. Allah tidak membutuhkan usaha dan amal kita, karena Allah maha mulia, maha kaya, maha suci. Khalik tidak butuh kepada makhluk, sedangkan kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hanturkan untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang benar, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggalkan dunia ini kecuali kita sebagai seorang muslim. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin. Semoga Allah mewafatkan kita muslim, husnul khatimah, dan memasukkan kita ke golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Surat Al-Fil, mari Bapak Ibu kita baca dulu suratnya. Semuanya ikut membaca. Kita mencari keberkahan dengan membaca Al-Quran dan dengan tadabbur mempelajari Al-Quran. Baik, kita baca sama-sama surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tafsir surat Al-Fil ini saya bawa pakai kitab Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau saya lebih suka membaca untuk jamaah memakai kitab seperti ini daripada saya menjelaskan dengan pemahaman dan dengan hafalan saya yang terbatas. Jadi agar kita dan saya juga sama-sama mendapatkan faidah ilmu, maka yang terbaik menurut saya kajian itu ya pakai kitab, biar sama-sama dapat ada ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi yang bisa dibacakan, ada ungkapan, ucapan para ulama yang bisa kita ambil manfaatnya. Baik Bapak Ibu, prolog Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini memberikan muqaddimah,
memberikan prolog, kisah prolog pembukaan. Abraha itu siapa? Apa yang dilakukan Abraha? Bapak Ibu semua udah tahu. Abraha yang dia lakukan apa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Kita sudah sama-sama paham ceritanya. Baik, tapi ada beberapa prolog yang kita sepertinya harus baca, harus dengarkan dan harus pelajari. Baik, Bapak Ibu tahu Ashabul Ukhdud di surat apa itu? Qutila Ashabul Ukhdud Al-Buruj. Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang masuk Islam lewat seorang pemuda dan raja tidak ridho. Akhirnya dibuatkan parit yang besar, dimasukkan kayu bakar, dinyalakan api. Orang-orang yang masuk Islam dibakar satu-satu semuanya. Itu kelakuan seorang raja karena rakyatnya masuk Islam. Nanti pada saatnya mungkin kita akan mempelajari tafsir surat Al-Buruj, Ashabul Ukhdud. Raja yang membunuh kaum muslim saat itu adalah kaum muslim yang mengikuti agama Nabi Isa. Kaum muslim saat itu adalah kaum muslim yang mengikuti agama Nabi Isa saat itu disebut juga dengan Nasoro. Tapi Nasoro yang masih meyakini Isa sebagai nabi, bukan Nasrani yang setelahnya berubah menjadikan Isa sebagai putra Tuhan dan diangkat sebagai Tuhan. Nah, ini sudah kafir, sudah musyrik. Pada asalnya Nasoro itu ya mengikuti Nabi Isa dan meyakini Nabi Isa sebagai utusan Allah, dan Nasrani saat itu adalah meyakini Allah sebagai Tuhan. Nah, orang-orang pada masa itu masuk Islam. Tapi raja saat itu namanya Zunuwas. Ya. Raja saat itu namanya Zunuwas. Enggak terima rakyatnya masuk Islam karena dia sendiri mengakui dirinya sebagai raja. Nah, ini di Yaman. Kemudian dibakar. Ada salah seorang di situ minta tolong kepada Raja Romawi yang waktu itu dekat kepada agama Nasrani. Walau nanti akan berubah agama Nasraninya jadi agama musyrik, agama kafir, agama berhala. Ya. Maka minta tolong kepada Raja Syam. Syam itu sekarang di Suriah, Syria, Damaskus. Dulu itu adalah jantung kekuasaan Romawi. Minta tolong ke sana. Sedangkan Romawi kekuasaannya itu sampai ke Mesir, sampai ke Afrika. Kalau Afrika sekarang negaranya namanya Ethiopia. Apa nama negaranya, Pak? Ethiopia. Sedangkan di Yaman, Abraha ini nanti Yaman. Di Yaman saat itu, ibu-ibu, bapak-bapak tahu ceritanya Ratu Bilqis yang nanti masuk Islam bersama Nabi Sulaiman, sama dinikahi Nabi Sulaiman. Nah, waktu itu ada kekuasaan di situ, yaitu kerajaan Himyar. Muter-muter Pak ya. Himyar. Di situ yang Ashabul Ukhdud dibakar. Kemudian Raja Syam Romawi minta tolong ke sekutunya Raja Habasyi atau Raja Najasyi. Najasyi ini adalah gelar raja bagi raja di Afrika. Kayak kalau gelar raja di Mesir kuno namanya Fir'aun. Gelar raja Mesir kuno Fir'aun. Kalau gelar raja Romawi namanya apa namanya, Bu? Kaisar. Dengan qaf sa Qaisar. Ya, kalau raja Persia disebut dengan Kisra. Raja Persia disebutnya Kisra. Ya,
Raja Romawi disebutnya Kaisar, raja Mesir Fir'aun, raja Ethiopia atau Habasyah Najasyi. Habasyah kekuasaannya itu tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Maka dia minta ke Raja Habasyah untuk mengutus pasukan menaklukkan Yaman. Ya, meminta kepada Raja Habasyah mengutus pasukan untuk menaklukkan Yaman. Yaman ini bertetangga dengan Saudi Arabia sekarang. Ya, orang Arab. Yaman itu orang Arab. Maka Raja Najasyi mengutus 2 jenderal untuk menaklukkan Yaman. Ya, di sini kata Imam Ibnu Katsir, 2 jenderal yang diutus membawa pasukan menaklukkan Yaman namanya Aryad sama Abrahah bin Kasum. Siapa namanya, Pak? Aryad sama Abrahah. Ini 2 jenderal. 2 jenderalnya Habasyah, Afrika. Diutus Aryad wa Abrahah bin Sobam Ababaksum. Namanya siapa, Pak? Abrahah bin Sobah Abu Maksum. Ini namanya satu, Pak. Jadi orang dulu itu namanya satu. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul, namanya satu Umar. Kalau sekarang bapak-bapak ibu-ibu menamai satu anaknya dengan 5-4 nama, yang dipanggil satu nama. Humaira, Orchidia, Gunawan, Arif, yang dipanggil Oci. Anaknya satu, namanya 4. Aslinya nama itu satu, belakangnya nama bapaknya. Baik. Jadi 2 jenderal ini Aryad sama Abrahah. Karena kita nggak ada huruf ro ya, maka kita bacanya Abrahah. Aslinya Abrahah dengan hak ro, Abrahah bin Sobah. Diutus, maka membawa pasukan ke Yaman, hancur kerajaan Himyar oleh utusan Habasyih di bawah kekuasaan Romawi. Maka Aryad dan Abrahah berkuasa di Yaman. Namanya nafsu kekuasaan itu nggak pernah puas. Duniawi, kehormatan, jabatan, kalau sudah tergila-gila dengan kekuasaan dan jabatan, dia ingin lebih. Maka Abrahah dan kawannya si Aryad berselisih pendapat. Masing-masing dari mereka merasa berhak menjadi raja. Akhirnya apa yang mereka sepakati? Kita nggak perlu berperang membawa pasukan. Ya sudah, kita duel. Abrahah ditantang duel sama kawannya, sama Aryad. Yang menang di antara kita, yang berhasil membunuh salah satu, maka dia yang berhak jadi raja. Maka Abrahah sama Aryad ini duel tombak, duel pedang. Abrahah terluka, tapi Abrahah berhasil menebas leher si Aryad, mati kawannya. Maka Abrahah kemudian jadi raja, tapi masih tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Mulai saat itu Yaman, di mana, Pak? Yaman mulai saat itu kekuasaannya, pemimpinnya dipimpin oleh orang yang mengikuti agama Nasrani, agama Romawi. Dan Abrahah setelah tinggal di Yaman paham bagaimana fanatiknya orang Arab, pergi jauh-jauh dari Yaman, penjuru Jazirah Arab, datang ke satu kota namanya kota Mekah dan mengelilingi satu bangunan kotak namanya Ka'bah. Abrahah agamanya Nasrani, orang-orang Arab agamanya awalnya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ulangi lagi, Nasrani agamanya si Abrahah, orang Arab agama awalnya, agama mereka itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Lama kelama bid'ah ajaran Nabi Ibrahim dirubah dengan adanya banyak bid'ah hingga akhirnya menyembah berhala. Tapi mereka tetap haji.
Jadi mereka itu haji. Orang Arab dari zaman dulu telah melaksanakan ibadah haji. Allah yang pertama kali mengajarkan Nabi Ibrahim ibadah haji. Tapi kemudian haji itu dirubah-rubah. Ya. Itu haji zaman dahulu, Pak. Orang Arab itu mohon maaf kalau tawaf di sekeliling Ka'bah, mereka menganggap diri mereka itu kotor dan najis. Orang Arab zaman dahulu menganggap pakaian mereka, diri mereka itu kotor dan najis. Arab non Quraisy, orang Arab selain orang Quraisy. Yang Quraisy kan yang tinggal di Mekah, keturunan Nabi Ismail. Ya, yang Quraisy tinggal di Mekah, keturunan Nabi Ismail. Orang Arab non Quraisy yang di luar Mekah datang ke Ka'bah, kemudian haji, kemudian tawaf, menganggap diri mereka kotor, pakaian mereka dianggap najis. Apa yang mereka lakukan? Mohon maaf, pakaian mereka lepas. Jadi orang Arab zaman dulu itu tawaf di Ka'bah dalam kondisi mohon maaf telanjang. Yang enggak telanjang cuman orang Quraisy, keluarga Nabi, keturunan Nabi, Quraisy keturunan Nabi Ismail. Orang Arab non Quraisy kalau tawaf ke Ka'bah mohon maaf telanjang sambil teriak-teriak, tepuk-tepuk tangan. Itu bid'ah. Karena tawaf aslinya tidak seperti itu. Nah, ini yang dilihat oleh Abraha dan dia cemburu dengan agamanya. Bagaimana bangunan kotak di Mekah, di tempat yang terbelakang daripada dibandingkan dengan kekuasaan peradaban Romawi, kok orang Arab rela datang ke Ka'bah? Maka dia kemudian lapor ke Habasyah, ke rajanya yang di Afrika. Saya wahai raja akan membangunkan untukmu bangunan gereja yang megah. Kanisah, bahasa Arabnya gereja ya, kanisah. Ya. Jadi si Abraha itu punya niat ingin membangun satu tempat ibadah yang agar harapannya orang Arab tidak perlu lagi datang ke Mekah, ke Ka'bah. Maka Abraha melaksanakan niatnya dan didukung oleh pusat, yaitu Habasyah dan juga Romawi. Maka dia bangun satu bangunan gereja yang sangat tinggi dan juga megah mewah. Jadi orang Arab itu kemudian setelah selesai membangun, si Abraha pasukannya selesai membangun gereja ini, kanisa ini, kemudian Abraha berpidato meminta kepada orang Arab, jangan lagi ke Ka'bah, ke sini saja, lebih mewah daripada Ka'bah. Ini Abraha nggak ngerti historinya Nabi Ibrahim. Ya, datanglah orang Arab, mereka kan pakai sorban, mereka itu pakai sorban. Nah, ketika saking tinggi bangunan yang dibangun oleh Abraha ini, gereja ini saking tinggi besarnya, orang Arab itu yang pakai sorban di atas itu melihat ke bangunan yang tinggi sampai sorbannya ini jatuh. Maka sejak itu bangunan ini oleh orang Arab disebut dengan kulais, karena bikin jubah kulansuah mereka itu jatuh. Makanya orang Arab nyebutnya bangunan yang dibangun oleh Abraha ini kulais. Saking tingginya dongak ke atas itu ya, jatuh. Dan orang Arab jengkel, ngetawain, ngejek ke niat si Abraha. Mana bisa bangunan Nabi Ibrahim disamakan dengan bangunan seperti ini? Orang Arab itu jengkel. Maka orang Arab yang paling konyol, jengkel, menumpahkan kekesalannya kepada Abraha, masuk ke gereja ini, mohon maaf, dia buang kotoran di dalam. Jadi mohon maaf, dia buang air besar di dalam gereja itu. Saking jengkelnya orang Arab konyol ini ya, orang Arab ini ya. Dia buang kotoran di dalam, masuk ke salah satu marbotnya mungkin ya. Dilihatnya ada kotoran, yang melakukannya orang Arab, dan Abraha itu sudah nggak tahan. Kecemburuannya, kok orang Arab kok pada ke Ka'bah, padahal sudah dibuatkan bangunan yang lebih megah, kok masih ke Ka'bah, malah dikotori sama orang Arab. Ini orang Arab konyol ya. Maka kemudian Abraha mengumpulkan pasukannya, ribuan pasukan berkuda, pasukan onta itu dikumpulkan, enggak berniat untuk memerangi Mekah, tidak ada niat untuk menaklukkan Mekah.
Niatnya si Abraha itu satu, menghancurkan Ka'bah. Maka Abraha meminta pasukannya untuk mencarikan gajah yang besar. Maka Abraha menunggangi gajah yang paling besar. Ada yang mengatakan di sekitar pasukannya ini ada 8 gajah yang ikut besertanya pasukan ini. Ada pendapat lain mengatakan ada 12 gajah. Berarti katakanlah di tengah-tengah pasukan ini ada 12 gajah. Gajah yang paling besar, paling bagus ditunggangi oleh Abraha. Setiap kali melewati suku Arab oleh Abraha, enggak ada niat mereka berperang, tapi orang Arab itu punya kecemburuan dan punya fanatisme. Orang Arab itu ngerti nggak mungkin menang melawan pasukan Abraha, pasukan onta, pasukan kuda, pasukan panah, pasukan gajah, lengkap pasukan dan senjatanya, kendaraannya juga mewah. Ada orang Arab itu yang cemburu, tidak rela Ka'bah itu ingin diserang, maka mereka menyerang, tapi Abraha dengan mudah menghancurkan, melawan pasukan ini. Belum sampai Mekah ya. Dari Yaman melewati beberapa suku dihadang habis oleh Abraha. Kemudian masuk sampai ke Taif sebelum masuk Mekah. Ada di situ orang suku Taif yang berusaha melawan Abraha, dilawan oleh Abraha, habis pasukannya. Hingga akhirnya setelah memasuki kota Taif, sebelum memasuki kota Mekah, Abraha itu ingin menyombong dan memamerkan kekuasaan serta kekuatan pasukannya. Ini kebiasaan orang pasukan zaman dahulu. Mereka bikin tenda, kemah api yang besar agar dilihat oleh orang-orang Arab, agar orang Arab itu ketakutan. Agar nggak ada lagi yang berani berusaha melawan Abraha dan pasukannya. Dia bikin tenda sama sembelih-sembelih onta. Ternyata dia menyembelih 200 onta. Onta yang disembelih itu ternyata milik kakek Nabi, belum lahir Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Ya, nah berkemah nyembelih onta 200. Onta yang disembelih ternyata onta milik Abdul Muttalib, kakek Nabi. Kemudian Abraha bilang ke pasukannya, ke penerjemahnya, tolong cari pemimpin pemuka Mekah yang pemimpinnya, saya mau bicara dengan dia. Datang utusan Abraha ke Mekah. Waktu itu pimpinan Mekah waktu itu adalah Abdul Muttalib. Ada juga Mut'im bin Adi, ada Amru bin Naufal, macam-macam. Ada beberapa tokoh Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, beberapa bulan setelahnya. Datang dia ke Abdul Muttalib, minta agar Abdul Muttalib menemui Abraha. Dan Abdul Muttalib juga dengar kabar ontanya dirampas Abraha. Maka datanglah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib waktu itu belum terlalu tua, ya. Dan dikatakan Abdul Muttalib ini adalah sosok pemimpin Quraisy yang sangat dihormati, disegani, dihormati. Dan Abdul Muttalib kakek Nabi orang yang berwibawa. Datang dia ke Abraha. Ketika Abraha pertama kali melihat Abdul Muttalib, Abraha itu kagum dengan Abdul Muttalib. Kenapa Abraha kagum? Satu, Abdul Muttalib itu ganteng. Jadi kakek Nabi itu ganteng. Abdul Muttalib itu kelihatan orangnya ganteng, berwibawa. Jadi Abraha ini segan dengan Abdul Muttalib. Ngelihat dari jauh, kemudian mendekat, kemudian berbicara. Abraha itu kagum dengan wibawa Abdul Muttalib. Sudah ganteng, berwibawa. Kemudian apa kata Abdul Muttalib kepada Abraha? Saya tahu engkau datang untuk menghancurkan Ka'bah. Saya kesini, pakai penerjemah ya, Abraha kan nggak bisa bahasa Arab. Kasih tahu dia, tolong onta saya dikembalikan. Abraha kaget, kok pemimpin Mekah menemui pimpinan yang akan menyerang daerahnya, kok urusannya remeh, kok malah minta onta. Akhirnya Abraha itu kecewa sama Abdul Muttalib. Dikiranya Abdul Muttalib bakal gagah berani, akan membela Mekah, membela Ka'bah. Ternyata enggak. Urusannya Abdul Muttalib itu menemui Abraha apa? Agar Abraha itu mengembalikan onta yang dirampas oleh Abraha.
Abdul Muthalib minta kepada Abraha seperti itu. Kecewa Abraha. Tadi saya itu menghormati Anda. Setelah Anda datang ke saya untuk urusan onta, bukan urusan Ka'bah, saya jadi nggak hormat sama Anda. Apa kata Abdul Muthalib? Iya. Sesungguhnya Ka'bah ini memiliki Rabbun, memiliki Tuhan yang akan melindungi Ka'bah. Sedangkan saya Abdul Muthalib, Rabbu Al-Jamal, saya ini pemilik onta-onta, sedangkan Ka'bah punya pemiliknya, yaitu Allah yang akan melindungi. Akhirnya Abraha itu, Abdul Muthalib pergi meninggalkan Abraha, dan Abraha mengembalikan 200 onta, dikasih lagi ke Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib itu meminta mengumpulkan kepada penduduk Mekah, wa ya ma'syara Mekah, wahai sekalian penduduk Mekah, sungguh telah datang kepada kalian pasukan yang kalian tidak akan pernah bisa menghadapinya, kalian tidak akan sanggup melawannya. Tinggalkan Mekah, silakan naik ke atas bukit, naik ke atas gunung-gunung, selamatkan diri kalian dari pasukan gajah. Nurut orang Mekah itu sama Abdul Muthalib. Naik mereka itu ke bukit-bukit yang ada di Mekah. Sekarang bukit-bukit itu sudah diratain, beberapa diratain sama pemerintah Saudi untuk keperluan perluasan Masjidil Haram. Naik mereka, dan mereka itu orang Arab itu begitu yakin bahwa Allah pasti akan melindungi Ka'bah. Naik mereka, sambil mereka itu melihat-lihat dari atas bukit, apa yang akan terjadi dengan pasukan Abraha. Ini kualat, sebenar-benarnya kualat. Ya, ngencingi masjid aja kualat, ya enggak Pak? Ngencingi masjid aja kualat. Kita merasa kualat itu kadang apa? Naik ke tempat wudhu pakai sandal, ya enggak Pak? Kita merasa bersalah karena kita sangat menghormati masjid. Ini Ka'bah mau dihancurin. Ini kualat bener ini pasukan. Mereka menunggu-nunggu, menanti-nanti apa yang akan terjadi dengan pasukan Abraha dan bagaimana Allah akan melindungi rumahnya. Dilihat di atas bukit. Akhirnya Abraha ini membawa pasukannya. Ini Ka'bah masih di luar Masjidil Haram Mekah. Ketika mau memasuki Mekah, belum di Masjidil Haram ya, belum di Ka'bah. Gajahnya itu tiba-tiba berteriak dengan keras dan didorong oleh pasukannya, nggak mau masuk Mekah. Kemudian dicari arah yang lain, dari arah barat, dari arah timur, dari arah utara, dari arah selatan, tetap nggak mau masuk Mekah. Si gajah ini, nggak mau masuk ke Mekah. Sampai Abraha itu kesel, jengkel. Setelah itu turunlah ini yang kita baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau tahu? Jadi Allah itu mengabarkan kepada Nabi, wahai Nabi, tidakkah engkau mengetahui apa yang Tuhanmu lakukan kepada pasukan gajah? Jadi Allah ngasih tahu ke Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun itu. Ya, jadi Allah mengabarkan dan Allah juga memberitahukan kepada kita, dan orang Arab menyaksikan sendiri bagaimana Allah menghancurkan pasukan Abraha. Dilihatnya dari jauh sekawanan burung. Orang Arab pasti nggak tahu burung-burung itu bawa apa. Mereka hanya melihat sama kayak kita dari jalan mungkin ya, ada padi kemudian kita lihat ada burung yang terbang. Orang Arab cuma ngeliatin burung, dan burung itu tidak seperti bayangan kita, seperti burung elang gede-gede, enggak, burungnya kecil-kecil. Burung prit enggak tahu saya. Burungnya itu kecil. Orang Arab ngeliatin burung. Apa yang dilakukan burung di atas pasukan gajah? Ya, maka Allah yang mengabarkan kepada kita melalui burung itu Allah menghancurkan Ka'bah. Alam taro kaifa, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah bertindak membinasakan, menghancurkan pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah menjadikan upaya mereka, niat mereka untuk menghancurkan Ka'bah, Allah jadikan niat mereka itu, usaha mereka sia-sia. Dengan cara apa Allah menghancurkan, membinasakan mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus, mengirim kepada mereka itu apa? Burung ababil. Ababil ini berasal dari bahasa Persia.
bukan dari bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa Arab. Sama kayak kita beberapa kata Inggris sudah jadi bahasa kita. Baik. Allah Ta'ala mengutus burung ababil. Burung-burung ini setiap burung membawa 3 batu. 1 batu di paruhnya di mulutnya, 2 batu di kedua kakinya. Maka Allah memerintahkan burung-burung ini melemparkan batu-batu itu ke pasukan Abraha. Kena batu itu, apa yang terjadi setelahnya Allah yang terangkan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung itu melempari mereka dengan batu dari sijil. Batu ini kalau saintis, para ilmuwan sekarang nggak tahu bagaimana cara kerja batu, bagaimana cara kerja virus itu, ya. Apa yang terjadi setelah tubuh mereka itu terkena batu-batu ini? Allah terangkan dengan penjelasan yang sangat jelas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan tubuh mereka itu seperti daun lubang dimakan ulat. Batu-batu ini jatuh ke pasukan Abraha, kemudian mereka merasakan gatal. Maka kemudian mereka garuk. Setelah mereka garuk tubuh mereka, daging kulitnya terkelupas. Mohon maaf ya, orang yang kena diabetes kan kadang sampai lukanya kering itu ya, sampai kelihatan tulangnya. Jadi mereka gatal, mereka garuk tubuh mereka, kulitnya, dagingnya terkelupas. Persis seperti daun lubang dimakan ulat. Jadi lubang-lubang di tubuh mereka itu. Mereka garuk, lepas dagingnya. Akhirnya mereka mati binasa. Orang-orang Arab di atas bukit menyaksikan pemandangan yang luar biasa seperti itu. Apakah ini bentuk kemuliaan bangsa Quraisy yang saat itu menyembah berhala? Tidak. Ya, bukan. Ini merupakan nikmat Allah kepada Quraisy, karena sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan dari Allah menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Keyakinan Abdul Muttalib sudah dijawab oleh Allah. Tadi Abdul Muttalib dengan yakin mantap bilang ke Abraha, saya ini Rabbul Ibil, pemilik unta. Dan Ka'bah lahu Rabbun sayahmih, Ka'bah punya Tuhan, punya Rabb yang akan melindunginya. Allah jawab keyakinan Abdul Muttalib itu, dan memang benar Allah melindungi Ka'bah. Itu salah satu nikmat Allah kepada. Jadi kalau sebelumnya surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was-saif, bagaimana Allah memuliakan, memberikan nikmat kepada bangsa Quraisy. Salah satu nikmat itu apa? Allah berikan rizki, buah-buahan, makanan dengan melalui perdagangan ke barat, ke timur, saat musim panas, saat musim dingin. Orang Quraisy kalau jalan di padang pasir, nggak ada yang berani ngebegal, nggak ada perampok tukang begal yang berani membegal Quraisy. Kenapa? Quraisy orang yang paling mulia, nggak ada yang berani merampok Quraisy kalau mereka jalan itu. Orang Arab selain Quraisy kalau jalan gabung sama kafilah Quraisy merasa aman, nggak akan dirampok orang. Itu kehormatan orang Quraisy. Nah, ini Allah memuliakan bangsa Arab, melindungi Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah Allah ini sudah dikotori oleh kekafiran, keberhalaan Quraisy. Allah ingin membersihkan lagi Ka'bah ini sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim menyembah Allah melalui Ka'bah ini. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim menyembah Allah di Ka'bah. Allah ingin agar Ka'bah ini kembali lagi sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim menyembah Allah. Allah ingin agar orang Arab kembali lagi menyembah Allah, tidak lagi menyembah berhala. Jadi jamaah, ini yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Nanti ada beberapa hadis Nabi, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyinggung, innallaha habasa an Makkah al-fil. Dulu pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak memasuki Mekah.
tiba-tiba onta Nabi Al-Qaswa itu berhenti, nggak mau masuk Mekah. Kemudian Nabi teringat, sesungguhnya yang menahan ontaku memasuki Ka'bah saat ini adalah yang sama yang dahulu menahan gajah untuk menghancurkan memasuki Mekah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengabarkan kepada kita bagaimana dahulu gajah-gajah itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya jamaah ya. Ada pertanyaan? Ada? Selesai ya. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil? 1. Kekuasaan Allah mutlak. Jadi kalau sebentar lagi ada ibadah kurban. Ternyata kurban itu awal mula perintah kurban bukan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ulangi lagi, kurban, perintah berkurban, bahasa kita berkorban, itu bukan awal mulanya Nabi Ibrahim. Dari zaman anak pertama Nabi Adam, Allah sudah perintahkan manusia yang pertama kali menghuni bumi untuk berkorban kepada Allah. Ya, jadi kita sudah disuruh berkorban jauh sebelum Nabi Ibrahim berkorban. Tepatnya kisahnya Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam berselisih pendapat karena tidak terima, Qabil tidak terima dengan keputusan Allah melalui ayahnya Adam, bahwa putra putri Nabi Adam itu melahirkan anak Hawa, lahir Qabil sama saudari kembar, lahir laki-laki sama wanita kembar. Kemudian lahir lagi anak Habil sama saudari kembarnya, saudari kandung yang lahirnya satu waktu. Tumbuh besar Qabil sama saudarinya, tumbuh besar juga Habil sama saudari kandungnya. Semuanya kan saudara kandungnya enggak Pak? Semuanya saudara kandung. Tapi Allah ingin agar manusia itu punya keturunan. Maka mau enggak mau ya saudara kandung menikahi saudara kandung. Tapi keputusan Allah tidak boleh menikahi saudari kandung yang lahirnya berbarengan. Maka keputusan Allah, Qabil harus menikahi saudarinya Habil, dan Habil harus menikahi saudarinya Qabil. Dan Qabil merasa gimana? Saudarinya sendiri itu lebih cantik daripada saudarinya Habil, dan dia nggak terima dengan keputusan bapaknya Adam. Akhirnya berselisih, nggak mau. Akhirnya keputusannya apa? Ya sudah, kalian diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan sesuatu untuk kepada Allah. Maka Habil membawa kurban yang terbaik, Qabil membawa kurban setengah hati yang jelek-jelek. Ditaruh di atas bukit, tanda diterimanya kurban mereka itu adalah disambar petir api kemudian terbakar. Yang disambar petir yang terbakar itu adalah kurbannya Habil. Maka Qabil dibujuk sudah kesetanan itu ya, maka kemudian dia membunuh saudaranya. Ini pembunuhan pertama. Jadi Bapak Ibu sudah disuruh kurban kita itu. Jadi di dunia ini ada dua kubu yang baik sama kubu yang enggak baik, dan itu pasti selalu ada. Sebagaimana di sini dalam surat Al-Fil, kubu yang tidak baik adalah Abraha, yang kuasa, yang ingin menghancurkan, tapi Allah lindungi Ka'bah dari Abraha. Habil, Qabil dengan keturunannya. Setiap pembunuhan yang dilakukan manusia sekarang, dari dulu sampai sekarang, ada manusia sekarang yang membunuh. Dosa membunuh itu juga untuk anak Adam yang pertama kali membunuh saudaranya. Jadi namanya dosa jariyah. Keburukan yang terus mengalir disebabkan dulu Qabil mengajari pertama kali membunuh.
saudaranya. Habil tidak membalas. Tidak dibalas. Maka yang membunuh sekarang berdosa, dan dosanya juga untuk anak Adam yang pertama kali membunuh saudaranya. Nauzubillah min. Itu syariat kurban pertama kali. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah Maha Kuasa. Dan orang-orang beriman yang di posisi lemah, jangan minder, jangan putus asa menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh Allah yang lebih kuat. Kuat ekonominya, kuat senjatanya, kuat masanya, kuat opininya, kuat kampanyenya. Orang beriman lemah-lemah, miskin. Jangan minder, Allah mampu berkuasa mengubah keadaan. Baik jamaah, ini pelajaran penting. Sekarang kondisi kaum muslim dibully, dibenci, difitnah, segala macam fitnah, diperangi, ya. Maka orang-orang muslim tidak pernah kehilangan keyakinan kepada Allah bahwa Allah yang akan melindungi dan menguatkan Islam. Cuman posisi kita ada di mana? Apakah posisi kita ada di posisinya Qabil? Apakah posisi kita di posisi cicak yang ikut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim? Atau kita ada di posisi Nabi Ibrahim, ya? Ada di posisi Asiyah, istrinya Fir'aun yang tidak mendukung kezaliman Fir'aun? Ataukah kita ada di posisi Abu Bakar yang membela Nabi Muhammad SAW? Kemudian yang ketiga, orang-orang zalim dimanapun kapanpun akan mendapatkan balasan hukumannya dari Allah, baik segera di dunia atau ditunda di akhirat. Ya, ulangi lagi, orang-orang zalim pasti akan mendapatkan balasannya, sebagaimana Allah membinasakan Fir'aun dengan cara ditenggelamkan, sebagaimana juga Allah membinasakan Abraha dengan cara yang sangat tragis dan mengenaskan. Demikian pula dimanapun kapanpun seorang zalim yang melakukan kezaliman kepada orang lain, kezalimannya pasti akan dibalas oleh Allah, segera di dunia atau nanti di akhirat pasti. Dan ini juga menjadi ancaman buat kita. Hati-hati jangan pernah berbuat zalim kepada manusia. Hati-hati jangan menzalimi manusia. Suami jangan zalim kepada istri. Membiarkan, tidak menafkahi, tidak pernah diajak berbicara, tidak pernah dikasih senyuman, tidak pernah dipeluk, tidak pernah diberi kasih sayang, perhatian, malah suaminya main-main ke tempat lain. Hati-hati suami ini zalim sama istrinya. Kalau istrinya lemah tapi kekuatan doanya kuat, pasti Allah akan balas. Hati-hati juga para istri zalim sama suami, ayah zalim sama anak, hati-hati. Zalimnya itu pasti Allah balas hukum. Anak zalim sama orang tuanya pasti Allah balas. Bahkan durhaka adalah dosa yang hukumannya disegerakan di dunia. Zalim sama orang tua. Sebaliknya, berbakti kepada orang tua adalah kebaikan yang balasannya disegerakan di dunia. Ya, hati-hati zalim kepada tetangga, hati-hati zalim kepada masyarakat. Kezaliman itu sebagaimana Allah membalas kezalimannya Abraha, kezalimannya Fir'aun, pasti. Jadi orang beriman kalau dihadapkan pada dua pilihan, mau zalim atau dizalimi, lebih baik dizalimi daripada zalim. Karena itu Umar berdoa, ya Allah jangan jadikan aku orang yang zalim. Kalau silakan dijadikan orang yang dizalimi, tapi kita mah nggak boleh doa ya biar dizalimi. Kita ini pagi sore disuruh doa apa Bapak Ibu? Disuruh berdoa berlindung dari tekanan manusia. Jadi ada doa yang Bapak Ibu baiknya baca pagi sore. Allahumma inni coba ikuti ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika
min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini termasuk zikir doa pagi sore yang disunahkan dibaca. Inti doa ini adalah kita berlindung kepada Allah dari kesedihan dan dari kecemasan. Siapa di antara kita yang enggak bisa bebas dari cemas, khawatir, sedih? Kita berlindung kepada Allah dari lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, dan dari sifat malas. Biar enggak malas baca doa ini, biar enggak lemah baca doa ini, biar enggak sedih atau kesedihannya biar dihilangkan baca doa ini. Kita berlindung kepada Allah dari jubni, dari sifat penakut. Wal bukhli, kita berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, agar kita itu dijauhkan dari sifat penakut, sifat bakhil, dari malas, dari ketidakberdayaan, dari kesedihan, dari kekhawatiran. Dan kita berlindung kepada Allah di waktu pagi dan di sore hari, doanya kita berlindung dari ghalabatid daini, dari lilitan hutang. Bapak Ibu ya, kita berlindung dari terlilit hutang. Atau yang sudah terlilit hutang, minta sama Allah biar dilunasi. Biar dibebaskan dari hutang. Dan yang terakhir, kita berlindung kepada Allah dari qahrir rijal, tekanan manusia. Jadi Bapak Ibu biar hidupnya gak tertekan. Suami gak tertekan sama istrinya. Istri gak tertekan sama suami. Tetangga nggak tertekan sama tetangga, masyarakat takmir nggak tertekan, kerja di kantor biar nggak tertekan, baca doa ini. Ini doa luar biasa. Bapak Ibu nanti cari di Google ya. Doa berlindung dari kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, tekanan. Nah, itu kata kuncinya ya. Nanti keluar di Google doanya ya. Baca pagi dan sore. Baik. Jadi hati-hati dengan kezaliman. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat zalim, dan semoga Allah tidak menjadikan kita orang yang lemah dizalimi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ada 5 menit. Ada pertanyaan, Pak? Baik, tidak ada. Saya cukupkan sampai di sini. Ya. Demikian pelajaran pagi ini. Mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.